warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smartian, kembali lagi di Let's Talk with Smart J dengan saya Seri Mailani. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan jajaka di Kota Bogor. Apa kabar Kak? Baik, Sherly. Kak Fitra ya? Ya, Kak Fitra. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh Kang perkenalan dulu nih? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fitra Akbar. Saya jajaka Kota Bogor 2021 dan menjabat atau mendapatkan tugas sebagai Duta Pariwisata sekaligus mendapatkan title Duta Kerelawanan begitu. Keren banget nih. Untuk kesibukannya mungkin Kang selain menjadi jajaka untuk saat ini? Saat ini saya juga mengajar, bantu-bantu mengajar di beberapa sekolah SMP begitu. Lalu aktif juga karena saya itu Duta Kerelawanan by Salam Aid. Salam Aid itu seperti lembaga kerelawanan begitu di Indonesia, dan bila ada kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan saya juga ikut turun begitu. Aktivis banget ternyata ya. Nah, berbicara tentang jajaka nih, mungkin banyak teman-teman juga yang masih bingung nih, apa sih sebenarnya Mojang Jajaka tuh? Apakah forum atau organisasi atau mungkin kompetisi? Boleh diceritakan Kang? Jadi Sally, Mojang mungkin bukan Mojang Jajaka, mungkin Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor. Jadi Pasanggiri itu event tahunan yang dilakukan oleh Pemkot Kota Bogor, lebih spesifiknya oleh Disparbud Kota Bogor. Jadi setiap tahun ada kegiatan ini di mana dicari pemuda-pemudi Kota Bogor gitu kan untuk menjadi duta pariwisata begitu. Nah, masa Pasanggiri ini cukup lumayan, seminggu, 2 minggu begitu kan, ada masa-masanya seperti itu. Nah, di situ diseleksi sampai mendapatkan 15 jajaka terbaik dan Mojang 15 Mojang terbaik. Jadi ada 15 pasang, 30 jajaka dan 30 Mojang begitu. Nah, nantinya mereka setelah terpilih itu akan mendapatkan tugas tahun ke depan menjabat seperti itu, menjadi representatifnya pemuda-pemudi Kota Bogor begitu. Seperti itu. Tadi sempat Kak Fitra. Oh ya, Kak Fitra, sorry Kak. Kak Fitra sebutkan ada penyeleksian ya? Ya. Berarti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Betul. Kira-kira apa aja sih Kak syarat-syaratnya? Kalau syarat formal biasanya paling yang berkas-berkas. Nanti kamu kalau Sally ingin datang nanti siapkan berkas-berkas CV, identitas, pesertanya domisilinya di Kota Bogor gitu kan. Lulus SMA dulu tapi Sally. Iya. Gitu, lulus SMA, lalu tinggi badan. Kalau misalkan untuk jajaka itu 165 cm, untuk Mojang itu 160 cm begitu, dan mungkin persyaratan-persyaratan formal yang lain lah, berkas-berkas seperti itu kan. Tapi persyaratan yang sulit, yang khusus, yang agak ribet nggak ada sih sebetulnya. Cuman persiapkan diri saja mengenai kemampuan, skill, di mana bakat, seperti itu aja gitu. Berarti kita tuh kayak nyiapin berkas-berkas, terus ada fisiknya juga yang tadi tinggi badan, betul. Itu ternyata ditentukan. Nah, banyak juga nih kayak pertanyaan, apa harus good looking nih jadi Mojang Jajaka ini sih yang banyak banget ditanyain. Gimana tuh Bang? Good looking nggak juga sih ya. Good looking mungkin jadi salah satu penilaian, tapi itu bukan standar dari kami Moka Kota Bogor ya. Good looking memang ada good appearance gitu ya, terus good behavior, ada etika juga gitu, good karakter, itu juga salah satu yang sangat penting. Jadi tidak hanya penampilan fisik gitu ya, tapi kecerdasan, kepribadian juga jadi salah satu penilaian lah gitu. Jadi kalau misalkan kita ikutan Moka harus ganteng, harus cantik, good looking gitu ya, enggak juga sih gitu. Jadi siapapun bisa. Bukan fisik aja ya, tapi juga betul, kecerdasan betul. Dan kepribadian. Nah, berbicara tentang kecerdasan, berarti di tesnya itu ada tentang tes kewawasan ya? Ada tes wawasan, pengetahuan. Nanti teman-teman kalau mendaftar itu kan, makanya tadi saya bilang ada masa itu Pasanggiri itu karantina. Pasanggiri itu karantina, jadi ada beberapa tahap begitu ya. Di situ ada tahap-tahap seleksi fisik, kesehatan, pengetahuan, tes bakat, wawasan dan lain-lain. Itu ada tahap-tahapnya sampai ke yang tadi itu 15 besar jajaka dan 15 besar Mojang begitu. Jadi cukup panjang juga sebetulnya untuk, jadi tidak sembarangan karena ini
pemuda-pemudi akan menjadi apa ya, representatifnya Kota Bogor gitu kan. Jadi mereka tuh punya visi dan misi gitu. Kalau cuman hanya good looking, Sally gitu kan, ya masih banyak kok yang good looking gitu, tapi yang berkepribadian baik, cerdas itu juga jarang. Jadi itu syarat-syarat yang harus dipenuhi Betul, ketika kita ingin mendaftar menjadi Mojang Jajaka. Dan yang perlu diingat juga, ini kita bisa mendaftarkan diri ketika sudah lulus SMA ya. Oke. Ketika sudah lulus seleksi dan menjadi Mojang Jajaka, tugas apa aja sih Kang untuk setahun ke depan itu? Nah, jadi Mojang Jajaka ini setelah nanti ada grand final dan segala hingar-bingarnya grand final itu selesai, itu tidak sampai di situ aja. Jadi kami mengemban tugas sebagai duta dengan duta tambahan seperti saya, duta kerawanan begitu kan. Ya, tugas-tugas saya selain duta pariwisata juga saya mensosialisasikan ya bagaimana menjadi relawan saat bencana. Kan kita tahu sendiri sekarang lagi musim-musimnya banyak bencana ya, dan relawan ini sangat penting begitu, walaupun mungkin banyak ya ada polisi, tentara dan lain-lain, BNPB, tapi relawan ini juga sangat penting itu, masyarakat yang tuh langsung membantu pemerintah juga penting begitu. Nah, kami juga mensosialisasikan itu di distribusi bantuan gitu kan, sosialisasi bagaimana jika ada bencana gitu, dan tugas-tugas lain, ada tugas yang dutanya senyum sehat begitu kan, datang ke kampung-kampung yang dimana sekolah-sekolah atau ke anak-anak di kampung di pedalaman itu belum aware terhadap kebersihan, sikat gigi. Ada duta bahasa, bagaimana pentingnya bahasa. Jadi banyak sekali tugas-tugas kami itu sebetulnya. Jadi tidak hanya di situ. Kalau misalkan Sally mengikuti ajang-ajang beauty pageant seperti Miss World, Miss Universe, itu kan mereka tidak hanya sampai di situ saja, mereka pergi ke Afrika melihat situasi di sana gitu kan, kampanye mengenai pentingnya menjaga alam begitu kan. Jadi tidak hanya itu tadi good looking gitu kan, tapi memang punya visi misi. Anak-anak muda ini punya visi misi kedepannya, ingin memberikan apa yang terbaik untuk khususnya Kota Bogor begitu. Ya, berarti memang Mojang Jajaka ini berperan penting juga ya di kotanya. Banyak sekali memberi bantuan untuk kotanya itu. Nah, berbicara tentang usia juga tadi lupa ya di persyaratan di Mojang Jajaka. Itu batas usianya tuh mulai dari berapa dan sampai berapa lama? Usia itu 17 sampai 24. Kebetulan saya juga termasuk yang ikut MOKA ini di ujung-ujung umur itu, 24 gitu kan. Jadi tapi saya alhamdulillah masuk, bisa menjalani proses itu gitu. Keren banget nih. Sally sempat stalk sosial medianya Kang juga, ternyata aktif juga ya di luar dari duta ini, menjadi ketua BM. Nah, Sally mau tahu nih Kak, gimana sih cara bagi waktunya untuk kegiatan Kakak? Menjadi ketua himpunan waktu di kampus, menjadi ketua BEM itu saat saya masih kuliah begitu. Nah, setelah saya lulus, saya juga aktif kerja di NGO gitu kan beberapa saat. Lalu saya ikut MOKA begitu. Bagi waktunya memang yang namanya juga ikut organisasi gitu ya. Berarti kan mengorganize waktu ya, kita harus pintar-pintar bagaimana kuliah, bagaimana belajar, bagaimana mungkin kalau ada yang sambil usaha begitu kan, bagaimana aktif di organisasi. Nah, juga organisasi, berarti kita harus pintar-pintar mengorganize waktu kita begitu. Begitu, Sally. Berarti emang berat ya, dan itu sepintar-pintarnya kita lagi untuk bagi waktu gitu. Terus juga pasti banyak nih penilaian orang yang kayak ngapain sih jadi Mojang Jajaka kalau misal nggak ada bayarannya gitu. Kita capek-capek ngabisin waktu, ngabisin tenaga, pikiran gitu. Nah, itu jadi Mojang Jajaka tuh ada bayarannya nggak sih Kak? Ada bayarannya. Bayarannya itu yaitu kita mendapat pengalaman. Iya, itu pasti sih. Link, bukan sekedar apa ya, materi ya. Banyak banget yang kita dapat karena saat kita di karantina itu kita juga diajarkan bagaimana membentuk karakter, bagaimana menambah pengetahuan tentang Bogor sendiri begitu kan, karena kita mungkin belajar sejarah, belajar mengenai antropologi Bogor juga masih minim gitu ya. Nah, saat kita ikut di sana kita ditambah lagi tuh pengetahuan tentang Bogornya, Sally. Bagaimana kita memantaskan diri gitu kan, berpakaian, modeling gitu kan, public speaking diajarkan kembali begitu.
Saya sendiri saat kuliah kan aktif sebagai ketua gitu. Saya merasa sudah bagus public speakingnya. Tapi ternyata masih banyak yang kurang gitu saat saya masuk sana. Oh, saya kurang di sini, saya kurang di sini. Nah, di karantina ini saya diajarkan kembali dan oh saya tahu, jadi bertambah ilmu lagi gitu. Setelah selesai pun ya kita punya teman banyak, keluarga banyak begitu kan. Karena yang tadi itu yang 15 Jajaka, 15 Mojang itu setelah ikut ini itu tidak lepas gitu. Dia ikut di dalam paguyuban Bojang Jajaka ini. Jadi satu keluarga besar yang namanya rumah besar itu adanya paguyuban Bojang Jajaka Kota Bogor gitu. Di situ banyak keluarga, banyak link untuk kedepannya gitu kan, karena silaturahim juga nambah rezeki. Nah, situ rezekinya banyak begitu kan. Berarti emang bayaran tuh bukan dalam bentuk materi aja ya, tapi menambah pengalaman, terus memperluas relasi yang paling penting, betul. Terus mendapat banyak channel juga kan ya. Iya betul, tidak ya kita saya sendiri pribadi tidak berpikir mengenai materi itu, yang penting ya pasti banyak hal yang saya dapat lebih dari itu sebetulnya. Iya benar banget sih. Oke, mungkin last question nih Kak. Adakah pesan-pesan untuk Smartian yang mungkin ingin daftar menjadi Mojang Jajaka atau untuk pemuda-pemudi lainnya? Ya, jadi untuk apa tadi Smartian persiapkan diri jika ingin mengikuti dimanapun ajang duta pariwisata begitu, entah Abang None mau ke Kota Bogor, mau ke Kabupaten Bogor, persiapan diri, siapkan visi misi, bentuk karakter dari sekarang begitu kan, wawasan yang luas, aktif di organisasi, karena aktif di organisasi pun itu jadi nilai lebih gitu. Saat kalian CV-nya dibaca dan kalian mendaftarkan diri menjadi duta pariwisata, itu kayak oh ini lebih dia punya pengalaman sebagai leadership, teamwork gitu-gitu. Jadi itu sangat menjadi nilai lebih. Jadi teman-teman persiapan diri tidak cuma good looking tadi gitu kan. Good looking banyak yang good looking, tapi yang paket lengkap, cerdas, punya kepribadian yang baik, etika, begitu, wawasan yang luas, pengetahuan yang knowledge yang bagus, itu juga sangat penting begitu, jadi standar yang lain begitu. Nah, dan jangan hanya orientasinya materi begitu. Karena banyak hal yang didapat sisi baiknya dari mengikuti ajang ini, dan banyak relasi itu menjadi lebih penting begitu sih, Sally. Ya, itu pesannya intinya jangan mau tinggal di zona nyaman aja ya. Kita harus bisa upgrade diri. Yang memang ingin daftar jadi Mojang Jajaka, persiapkan wawasan, terus visi misi yang cukup jelas, karena kita akan mengemban amanah dan memiliki tanggung jawab besar seperti itu. Dan ini saat kita bertugas mengemban sebagai duta pariwisata itu, artinya ya kita punya beban moral begitu. Mungkin saya menjabat selama setahun sebagai duta kerawanan, duta pariwisata Kota Bogor, tapi itu melekat sampai seumur hidup saya begitu. Jadi saya harus menjaga nama baik Kota Bogor sampai nanti saya tua, sampai saya meninggal begitu. Jadi itu moral, itu karakter dan prinsip begitu, Sally. Jadi jangan kita niat ikut duta pariwisata hanya ingin cuman buat saya jadi paling terganteng atau tercantik, enggak sama sekali. Kalian tuh punya beban mengemban tugas dan harus menjaga nama daerah masing-masing begitu. Nah, karena kalian tuh mewakili pemuda di daerah itu. Karena saya misalkan Kota Bogor, berarti saya representatif dari pemuda Kota Bogor. Bicara pemuda Kota Bogor, bicara mau ke Kota Bogor begitu, Sally. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, Sally. Waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama anak muda yang emang harus keluar nih dari zona nyaman dan upgrade dirinya. Terima kasih banyak. Mungkin sampai sini aja perbincangan kita. Semoga next kita bisa berbincang-bincang lagi. Kurang lebihnya Sally mohon maaf Kak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.